Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, 300 prajurit elit Kopassus harus menghadapi 3.000 pasukan NATO Malaysia yang menekan dari segala arah. Jumlah mereka 10 kali lipat, senjata mereka lebih modern, dan medan yang sulit menambah bahaya setiap langkah. Ledakan terdengar dari kejauhan, jeritan prajurit bersahut-sahutan, sementara pepohonan tinggi menjadi saksi dari pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Bagaimana 300 manusia bisa bertahan menghadapi tekanan yang begitu luar biasa, mengandalkan strategi gerilya di tengah medan yang penuh jebakan alam, dan tetap mempertahankan kedaulatan tanah air mereka? Pertanyaan itu menggantung, menuntun kita masuk ke kisah yang dimulai dari bab 1 saat persiapan dan tekad Kopassus mulai dibangun dengan cermat. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Hutan Kalimantan malam itu sunyi, namun sunyinya bukanlah ketenangan. Kabut tebal menyelimuti pepohonan tinggi yang menjulang seperti benteng alami. Sementara suara serangga malam terdengar seperti simfoni yang menegangkan. Angin berdesir lembut, menembus celah-celah daun, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Di tengah keheningan itu, 300 prajurit elit Kopassus berbaris rapi. Tubuh mereka terselubung kegelapan dan seragam loreng yang nyaris menyatu dengan malam. Komandan tim, Letnan Kolonel Ardi Pratama, berdiri di depan. Wajahnya tegas, matanya tajam menatap hutan yang tampak diam namun penuh rahasia. Tangannya menggenggam peta digital, namun yang lebih penting adalah pengalaman bertahun-tahun yang membuatnya mampu membaca bahasa hutan. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah bertempur di medan seperti ini. Ia menghela napas panjang, menatap ke arah timnya. Setiap prajurit tahu, malam ini tidak akan seperti patroli biasa. Di sisi lain, Mayor Rizal Santoso, sniper andalan tim, merangkak perlahan ke posisi tinggi di atas bukit kecil. Matanya fokus pada garis horizon, memindai setiap gerakan yang mencurigakan. Ia tahu, musuh tidak akan terlihat jelas pada malam seperti ini, tapi pengalaman membuatnya mampu mendeteksi setiap bayangan yang bergerak, setiap daun yang jatuh berbeda dengan biasa. Di bawah cahaya redup bulan, siluetnya tampak seperti bayangan hantu, menunggu detik yang tepat untuk menembak. Sementara itu, Sersan Agus Wibowo, ahli infiltrasi dan komunikasi, memeriksa peralatan elektroniknya. Radio, drone kecil, dan kamera inframerah berada dalam genggamannya. Ia mengangguk kepada rekan yang berdiri di dekatnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan karena selang, tapi karena percaya diri pada kemampuan sendiri dan tim. Ia tahu, malam ini bukan tentang jumlah pasukan, tetapi tentang kecerdikan, keberanian, dan kerjasama. Hutan itu, meski sunyi, terasa hidup. Suara ranting patah di kejauhan membuat beberapa prajurit menegang. Angin membawa bau yang berbeda, seperti campuran asap yang samar dan tanah basah, menandakan jejak musuh yang belum terlihat. Letnan Kolonel Ardi mengangkat tangan, memberi isyarat hening. Para prajurit menahan napas, seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Ingat kalian, fokus. Hutan ini bisa menjadi teman, tapi juga menjadi musuh. Kata Ardi pelan, tapi suaranya tegas dan terdengar jelas oleh semua orang. Kita bukan yang terbesar, tapi kita yang paling cerdas. Ingat itu. Setiap prajurit mengangguk, wajah mereka menampakkan ketegangan dan tekad. Tidak ada yang bicara lebih dari itu. Kata-kata hanya akan melemahkan konsentrasi. Malam itu, mereka hanyalah bayangan, bagian dari hutan, hampir tak terlihat, hampir tak terdengar. Di kejauhan, suara samar helikopter atau kendaraan besar tidak terdengar. Tapi intelijen mereka mengatakan bahwa 3.000 pasukan NATO Malaysia sedang mendekat, bergerak cepat, yakin akan kemenangan karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Namun Kopassus tidak takut. Jumlah bukanlah segalanya. Malam ini, hutan adalah sekutu mereka, dan strategi gerilya akan menjadi senjata yang menentukan. Sersan Agus memutar knop radio, menerima frekuensi terakhir dari tim pengintai.
Musuh mendekat, tapi jalur mereka bisa diprediksi. Kita akan siapkan jebakan awal. Bisiknya, suaranya hampir terserap kabut. Mayor Rizal mengangguk dari posisinya, matanya tetap fokus, tangannya menyesuaikan bidikan. Setiap detik yang terbuang bisa berarti nyawa. Sementara itu, seorang prajurit muda bernama Andi Saputra menatap hutan dengan jantung berdegup kencang. Malam ini adalah ujiannya yang sesungguhnya. Ia baru pertama kali ikut operasi besar seperti ini, dan rasa takutnya bercampur dengan rasa bangga. Ia melihat ke sekeliling pada rekan-rekan yang tampak tenang dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku bisa, kita bisa," bisiknya dalam hati. Waktu berjalan lambat, angin bertiup, daun bergesekan, dan kabut semakin tebal. Hutan seperti menyimpan rahasia, menunggu detik pertempuran dimulai. Tiba-tiba, suara langkah kaki samar terdengar di kejauhan, terlalu teratur untuk berasal dari binatang. Letnan Kolonel Hardi menundukkan tubuhnya, memberi isyarat kepada seluruh tim. Para prajurit seketika menghilang dalam bayangan, menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Detik demi detik berlalu, ketegangan meningkat. Hutan yang tampak damai kini berubah menjadi medan yang siap meledak. Setiap napas terasa berat, setiap gerakan harus diperhitungkan. Malam itu bukan sekedar malam, ini adalah awal dari pertempuran yang akan menentukan nasib mereka, dan mungkin nasib tanah air. Di tengah kabut, suara peluit kecil terdengar, menandakan sinyal pertama. Itu adalah koda untuk memulai operasi. Jantung para prajurit berdegup lebih kencang. Mereka tahu, setelah ini tidak ada jalan mundur. Setiap langkah akan dihitung, setiap strategi diuji, dan setiap keberanian akan menghadapi ujian terberat. Hutan Kalimantan menelan bayangan-bayangan itu, menyimpan rahasia 300 prajurit yang bersiap menghadapi 3.000 lawan. Sunyi, gelap, menakutkan, tapi penuh dengan keberanian yang tidak akan luntur. Dan malam itu, badai belum datang, tetapi badai akan segera tiba. Malam masih menyelimuti hutan Kalimantan ketika 300 prajurit Kopassus bergerak perlahan, hampir menyatu dengan kabut tebal dan kegelapan yang memeluk pepohonan raksasa. Aroma tanah basah dan daun yang membusuk semakin pekat, seakan menegaskan bahwa hutan ini bukan sekadar medan tempur, tetapi makhluk hidup yang mengamati setiap langkah. Rasanya, hutan itu memiliki ingatan, mengingat setiap jejak kaki, setiap bisikan, dan setiap napas yang terdengar. Letnan Kolonel Ardi memimpin barisan di depan. Matanya menembus kegelapan seolah bisa membaca setiap bayangan. Di tangannya, peta digital berkedip samar, menunjukkan jalur musuh yang kemungkinan akan mereka temui. Kita bergerak sesuai rencana. Jangan tergesa, jangan lengah. Katanya, suaranya pelan namun tegas, menembus keheningan malam. Mayor Rizal yang berada di ketinggian membidik melalui teropong malam, menandai posisi musuh yang tersembunyi. Ia merasakan ketegangan di dadanya, tapi bukan ketakutan. Ini adalah ketegangan yang memacu adrenalin, mengasah insting, dan mengingatkannya akan tugas yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di bawahnya, para prajurit merayap perlahan. Kaki mereka menyentuh tanah basah, namun suara hampir tak terdengar. Sersan Agus Wibowo menyalakan drone kecil yang diam-diam terbang di atas kanopi pohon. Kamera inframerahnya menangkap garis-garis cahaya samar yang bergerak, indikasi kendaraan dan pasukan musuh yang mendekat. Ia mengirimkan data ke pusat komando kecil di tengah barisan. Setiap sinyal yang diterima diproses dalam hitungan detik. Informasi ini akan menjadi kunci keberhasilan operasi. Musuh tidak akan menyangka kita sudah di sini. Mereka pikir hutan ini kosong, tapi kita telah menunggu, bisik Agus kepada rekan di dekatnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, meski bibirnya nyaris tak bergerak. Senyum yang bukan karena senang, tetapi karena percaya diri. Percaya pada kemampuan sendiri, percaya pada tim, dan percaya bahwa rencana mereka akan berhasil. Andi Saputra, prajurit termuda dalam tim, merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia menatap pepohonan gelap di sekelilingnya, berusaha menenangkan diri. Malam ini adalah ujian terberat baginya. Setiap langkah harus tepat, setiap perintah harus diikuti,
dan setiap ketakutan harus dikendalikan. Ia menundukkan kepala, berbisik dalam hati. Aku bisa, kita bisa, tidak ada yang mustahil. Mereka mencapai sebuah sungai kecil yang mengalir tenang, meski derasnya tidak terdengar dari jarak jauh. Letnan Kolonel Ardi memberi isyarat, dan sebagian tim menyiapkan jembatan darurat dari ranting dan batang pohon. Setiap langkah di sini harus hati-hati. Tanah yang licin bisa membuat suara retakan yang cukup untuk memberitahu musuh tentang posisi mereka. Satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh rencana. Saat para prajurit menyeberang, suara distant drum atau langkah berat terdengar samar di kejauhan. Suara itu cepat dan berulang, tanda bahwa musuh bergerak sesuai prediksi intelijen. Ardi menunduk sejenak, menutup mata dan menghitung napas. Ia tahu, koordinasi adalah segalanya. Satu komando yang salah bisa berakibat fatal. Tim Alpha, Anda di depan. Tim Bravo, ikuti dari kiri. Jangan terlalu dekat. Sniper, tetap di pos. Jangan menembak kecuali diperlukan. Instruksi itu keluar satu demi satu, jelas dan tegas. Para prajurit mengangguk, tubuh mereka menegang, siap bergerak dalam satu irama yang nyaris sempurna. Ia tahu, malam ini bukan tentang jumlah, melainkan kecerdikan, kesabaran, dan koordinasi yang tepat. Drone kecil bergerak lebih tinggi, menangkap cahaya kendaraan musuh yang tersamar oleh pepohonan. Agus menyalakan lampu inframerah sesaat, memastikan garis posisi dan jalur yang bisa dijadikan jebakan. Kita akan membuat mereka percaya ada lebih banyak pasukan daripada yang sebenarnya, bisiknya. Strategi ini belum pernah dicoba secara penuh, tapi semua tahu ini satu-satunya cara menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Tiba-tiba, dari arah timur, suara ranting patah terdengar. Tim Alpha yang berada paling depan menahan napas, memusatkan perhatian. Tak ada yang bergerak kecuali bayangan mereka sendiri. Sebuah kelompok pengintai kecil musuh muncul di kejauhan, tapi belum menyadari kehadiran Kopassus. Mayor Rizal mengatur bidikan, sementara anggota tim lain siap dengan jebakan dan alarm diam-diam. Ingat, jangan panik. Kita gunakan ini untuk membuat mereka keliru. Mereka akan memikirkan kita lebih banyak daripada yang sebenarnya. Bisik Ardi hampir tak terdengar oleh siapapun, kecuali tim inti. Musuh mulai bergerak lebih dekat, menebar lampu sorot dan mencoba membaca hutan. Tapi mereka salah. Hutan ini bukan sekadar tempat bersembunyi. Hutan ini menjadi bagian dari strategi. Setiap pohon, setiap sungai, setiap bayangan digunakan untuk membingungkan musuh. Drone, sensor, dan jebakan sederhana memaksimalkan efek psikologi. Musuh mulai merasakan ketidakpastian, ragu, dan gelisah. Andi Saputra merasakan adrenalin yang luar biasa. Ia berada di sisi sungai, mengamati musuh yang tak menyadari kehadiran mereka. Tiba-tiba ia menyadari satu hal penting. Malam ini adalah tentang kesabaran dan pengendalian diri. Tidak ada langkah yang terburu-buru, tidak ada suara yang sia-sia. Semua harus tepat, atau semuanya akan hancur. Setelah beberapa jam bergerak diam-diam, tim akhirnya mencapai posisi strategis di tengah hutan lebat. Di sini, sungai bercabang membentuk semacam pertahanan alami. Tanahnya licin, namun pasukan sudah terbiasa dengan medan seperti ini. Mereka mulai menempatkan jebakan, kabel tripwire, dan alat komunikasi tambahan. Setiap prajurit memiliki peran spesifik, dan mereka bergerak seolah satu tubuh, satu pikiran. Mayor Rizal memantau dari atas bukit, memastikan jarak antara musuh dan jebakan aman. Sementara itu, Sersan Agus mengirimkan data real-time ke pusat komando kecil di tengah barisan. Setiap sinyal yang diterima diproses dalam hitungan detik. Informasi ini akan menjadi kunci keberhasilan operasi. Semua sudah siap? Ardi bertanya. Meski tidak ada jawaban verbal, hanya anggukan dan tatapan tajam. Itu sudah cukup. Kata-kata tidak lagi diperlukan. Hutan Kalimantan malam itu menjadi saksi persiapan 300 prajurit yang bersiap menghadapi 3.000 lawan. Sunyi, gelap, dan menakutkan. Tapi bagi Kopassus, malam ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kecerdikan, keberanian, dan kerjasama bisa menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Langit di atas mereka tetap gelap, kabut semakin tebal, dan hutan seolah menahan napas. Detik-detik menuju bentrokan sudah dekat.
Dan di antara bayangan-bayangan itu, keberanian mulai menyala seperti bara api yang akan segera meledak. Hutan Kalimantan tetap gelap, namun malam itu dipenuhi suara-suara yang semakin menegangkan. Suara ranting patah, dedaunan yang bergesekan, dan aliran sungai yang tenang menciptakan simfoni alami yang hampir menyesatkan. 300 prajurit Kopassus tersembunyi dengan disiplin yang sempurna. Tubuh mereka hampir tak terlihat di balik pepohonan dan semak belukar. Mereka tahu, setiap langkah harus dihitung, setiap nafas harus terkendali, dan setiap gerakan harus tepat. Mayor Rizal dari pos tinggi menatap ke arah garis horizon yang samar. Lampu-lampu kecil dan bayangan bergerak di kejauhan, indikasi bahwa pasukan NATO Malaysia mulai memasuki hutan. Jumlah mereka jauh lebih banyak. 3.000 lawan yang percaya diri, percaya pada kekuatan mereka yang jauh melebihi jumlah Kopassus. Namun, bagi Rizal, itu bukan masalah. Ia tahu, malam ini bukan tentang jumlah. Ini adalah tentang strategi, kecerdikan, dan psikologi pertempuran. Perhatikan, setiap bayangan bisa menjadi musuh atau jebakan. Jangan biarkan mereka melihat kita lebih dulu, bisik Rizal melalui radio ke tim di bawahnya. Di Sungai Cabang yang menjadi garis pertahanan alami, Letnan Kolonel Ardi mengatur posisi timnya. Setiap unit memiliki tugas khusus. Tim Alpha menyiapkan jebakan tanah dan kawat tripwire. Tim Bravo bertugas memantau jalur musuh. Sementara sniper dan infiltrator menjaga posisi tinggi untuk memberikan informasi real time. Semua bergerak tanpa suara, seakan hutan ini menjadi bagian dari tubuh mereka. Suara langkah kaki musuh semakin jelas. Beberapa kendaraan kecil terdengar melintasi jalur sempit, menimbulkan getaran halus yang bisa dirasakan oleh setiap prajurit Kopassus yang berdiri di tanah basah. Tapi mereka tetap tenang, menunggu momen yang tepat. Hutan ini adalah sekutu mereka. Setiap pohon, setiap cabang, setiap sungai digunakan untuk menciptakan kebingungan bagi musuh. Andi Saputra, prajurit termuda, menundukkan tubuhnya di balik semak belukar. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mengingat kata-kata Letnan Kolonel Ardi. Kita bukan yang terbesar, tapi kita yang paling cerdas. Ia merasakan ketegangan yang hampir membuat nafasnya tersengal-sengal, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Malam ini adalah ujian bukan hanya bagi tubuhnya, tetapi bagi keberanian dan keteguhan hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil dari arah tim Alpha. Itu adalah jebakan awal, ledakan buatan yang menimbulkan kepanikan kecil di pihak musuh. Beberapa tentara NATO Malaysia berhenti, saling bertanya, mencoba memahami sumber suara itu. Tapi hutan terlalu gelap, dan bayangan yang mereka lihat membuat mereka berpikir jumlah Kopassus jauh lebih banyak. Mayor Rizal menekan bibirnya, memusatkan pandangan melalui teropong. Ia memperhatikan reaksi musuh dengan seksama. Baik, jebakan pertama berhasil. Mereka mulai ragu. Jangan beri mereka waktu untuk tenang, bisiknya ke radio. Sementara itu, tim Bravo bergerak menyusup melalui jalur samping. Mereka menggunakan teknik pengintaian diam-diam, mengandalkan bayangan dan cahaya bulan yang menembus celah pepohonan. Setiap langkah terdengar seperti musik alami, hampir tak terdengar oleh lawan. Namun efek psikologisnya mulai terasa. Pasukan musuh menjadi lebih gelisah, bergerak lebih lambat dan saling menanyakan posisi satu sama lain. Di bukit kecil, Mayor Rizal mengambil posisi sniper. Ia menembak target spesifik yang mengacaukan koordinasi musuh. Satu demi satu, mereka mulai kehilangan keseimbangan, dan ketegangan mulai merambat ke seluruh barisan NATO Malaysia. Hutan yang sebelumnya tampak damai, kini menjadi medan psikologi yang memanfaatkan ketakutan dan ketidakpastian. Di sisi lain, Andi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dari kejauhan, ia melihat pasukan musuh bergerak seperti bayangan yang tidak teratur. Suara tembakan sporadis terdengar, menambah kepanikan. Ia menyadari satu hal, pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik,
tetapi tentang kemampuan mengendalikan pikiran musuh. Letnan Kolonel Ardi berjalan perlahan di sepanjang garis pertahanan. Ia memastikan setiap prajurit berada di posisi yang tepat, setiap jebakan siap, dan setiap alat komunikasi berfungsi. Ingat, jangan terburu-buru. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Kita hanya perlu menunggu momen yang tepat. Ucapnya suara tegas namun rendah, menembus keheningan malam. Musuh mulai membuat gerakan yang salah. Sebagian unit terjebak dalam jebakan sederhana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ranting patah, kawat tersembunyi, dan suara-suara yang diciptakan untuk menciptakan ilusi. Mereka mulai percaya bahwa pasukan Kopassus jauh lebih banyak dari 300 orang. Kepanikan mulai menyebar dan koordinasi mereka menjadi kacau. Di titik ini, strategi gerilya mulai menunjukkan kekuatannya. Setiap pohon, setiap semak, setiap cabang digunakan sebagai alat untuk membingungkan musuh. Ledakan kecil, tembakan sporadis, dan gerakan samar menciptakan efek psikologis yang luar biasa. Pasukan musuh mulai berdebat satu sama lain, mencoba memahami arah serangan yang tidak terlihat. Andi merasakan ketegangan yang semakin memuncak, namun juga kebanggaan yang luar biasa. Ia melihat rekan-rekannya bergerak seperti satu tubuh, satu pikiran, menghadapi 3.000 lawan dengan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa. Ia sadar, malam ini mereka bukan hanya berjuang untuk hidup, tetapi untuk kehormatan dan kedaulatan tanah air. Jam demi jam berlalu. Hutan Kalimantan yang gelap dan sunyi kini dipenuhi bayangan-bayangan musuh yang bingung. Kopassus tetap tersembunyi, terorganisir, dan siap menghadapi gelombang berikutnya. Malam ini, mereka membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya. Strategi, keberanian, dan kecerdikan bisa mengubah arah pertempuran. Di puncak bukit kecil, Mayor Rizal menatap kejauhan, bibirnya tegang. Ia melihat bayangan musuh mulai kehilangan koordinasi. Letnan Kolonel Ardi menatap timnya, wajahnya menunjukkan kebanggaan dan tekad. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, namun Kopassus sudah memberikan pukulan pertama, pukulan yang bukan hanya fisik, tetapi psikologis, yang akan membingungkan lawan dan menyiapkan panggung untuk serangan berikutnya. Hutan tetap gelap, angin bertiup lembut, suara serangga masih berdengung di telinga. Tapi di tengah semua itu, 300 prajurit Kopassus berdiri tegak, diam, dan siap menghadapi badai yang akan segera datang. Malam itu, bayangan musuh mulai goyah, dan hutan, sahabat dan sekutu mereka menyimpan setiap langkah, setiap strategi, dan setiap nafas dengan setia, menunggu detik-detik pertempuran yang lebih hebat akan datang. Fajar mulai menyelinap di balik pepohonan tinggi Kalimantan. Cahaya redup menembus kabut yang masih tebal. Suasana hutan pagi itu tidak seperti pagi biasa. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan oleh setiap prajurit Kopassus. 300 prajurit elit itu tetap tersembunyi, menyatu dengan pepohonan, tanah basah, dan semak belukar yang menjadi sekutu mereka. Malam sebelumnya telah membingungkan musuh, tetapi tantangan yang lebih besar akan datang. Taktik gerilya yang sepenuhnya mengandalkan kecerdikan, keberanian, dan alam. Letnan Kolonel Ardi memanggil tim inti ke sebuah titik tinggi, di mana tanah membentuk bukit kecil yang memungkinkan mereka melihat sebagian besar medan. Ia menatap peta topografi, jarinya menelusuri alur sungai, lembah, dan celah hutan. Kita tidak bisa melawan jumlah mereka secara frontal, tapi kita bisa membuat mereka berpikir jumlah kita lebih besar, membuat mereka keliru langkah, dan memanfaatkan setiap elemen hutan sebagai senjata, katanya dengan suara tegas, namun rendah, agar hanya didengar tim inti. Mayor Rizal menatap jauh ke arah hutan, matanya menangkap bayangan samar di antara pohon-pohon. Kita akan gunakan posisi tinggi, sungai, dan jalur sempit. Mereka akan terkecoh dengan bayangan, suara, dan jebakan yang kita buat. Ini bukan sekedar perang fisik,
Ini perang psikologi, bisiknya. Di sisi lain, Sersan Agus mengatur drone dan sensor tambahan. Ia menyalakan kamera inframerah, menempatkan alat pengintai di beberapa titik, dan mengatur jalur komunikasi rahasia. Mereka akan percaya ada lebih banyak pasukan daripada yang sebenarnya. Ilusi ini akan memaksa mereka salah bergerak, katanya, sambil memeriksa kabel tripwire dan jebakan sederhana yang sudah dipersiapkan semalam. Sementara itu, tim Alpha mulai menanam ranjau kecil yang bukan untuk membunuh, tetapi untuk membuat musuh ragu dan bergerak lambat. Setiap ledakan kecil akan membuat musuh berpikir bahwa pasukan Kopassus menyerang dari berbagai arah. Tim Bravo menyusup ke sisi lain, mengubah jalur musuh dengan suara-suara samar, daun patah, dan ranting yang dipindahkan secara strategis. Andi Saputra, yang masih muda namun penuh semangat, merasakan detak jantungnya meningkat. Ia ikut menempatkan jebakan dan mengamati setiap gerakan lawan melalui kamera mini yang terhubung ke pusat komando. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan berpikir kita ada di mana-mana. Ia bergumam pelan sambil menahan nafas agar tidak terdengar. Letnan Kolonel Ardi menekankan satu hal kepada seluruh tim. Ingat, kita bergerak sebagai satu tubuh. Jangan menembak kecuali diperintahkan. Setiap suara, setiap gerakan harus terkendali. Alam ini adalah sekutu kita. Gunakanlah. Dengan strategi gerilya yang mulai dijalankan, pasukan Kopassus memanfaatkan sungai sebagai jalur komunikasi dan penyusupan. Beberapa prajurit berenang diam-diam di air dingin, menyusup ke posisi musuh yang terlihat aman, tetapi sebenarnya rentan. Cahaya matahari yang menembus pepohonan digunakan untuk membingungkan musuh. Bayangan yang bergerak membuat mereka berpikir ada unit tambahan yang menunggu di setiap sudut hutan. Suara langkah kaki musuh mulai terdengar semakin dekat, tetapi mereka bergerak lambat, penuh keraguan. Drone kecil yang mengudara di atas kanopi menangkap setiap gerakan, memberi informasi real-time kepada Kopassus. Setiap keputusan yang dibuat oleh musuh dipengaruhi oleh kebingungan, ketidakpastian, dan ketakutan yang ditanam oleh strategi gerilya. Mayor Rizal menembakkan beberapa tembakan sporadis dari sniper hanya untuk menegaskan keberadaan pasukan yang seolah lebih banyak. Beberapa musuh terjatuh atau berbalik, mencoba menyesuaikan posisi. Namun, bayangan-bayangan yang dibuat oleh cahaya, asap, dan gerakan diam-diam Kopassus semakin menambah kekacauan. Di tengah hutan, Andi menyadari satu hal yang membuatnya terpesona, sekaligus gugup. Setiap langkah, setiap strategi, setiap gerakan musuh dikontrol oleh ketelitian dan kecerdikan Kopassus. Mereka bukan hanya menghadapi musuh, tetapi memanipulasi pikiran mereka, membuat mereka bertindak sesuai rencana. Ia merasakan kebanggaan luar biasa, sekaligus tekanan yang luar biasa, karena setiap kesalahan kecil bisa merusak ilusi yang telah dibangun. Hari semakin terang, tapi ketegangan tidak berkurang. Musuh mulai mencoba mengepung area, menembakkan beberapa peluru ke arah semak belukar. Kopassus tetap tersembunyi, bergerak di antara bayangan, menggunakan pohon-pohon besar sebagai perlindungan. Ledakan kecil dari ranjau yang mereka pasang membuat musuh berpikir ada serangan dari berbagai arah. Setiap unit musuh mulai kehilangan koordinasi, bergerak salah arah, atau bahkan menembak sesama mereka karena kebingungan. Letnan Kolonel Ardi menatap timnya, wajahnya serius namun bangga. Lihat, mereka mulai ragu, mereka mulai salah langkah. Ini yang kita tunggu. Kita bukan sekedar bertahan, tapi mengendalikan medan ini. Setiap pohon, setiap sungai, setiap bayangan adalah senjata kita. Katanya dengan menekankan bahwa strategi gerilya bukan hanya soal perang fisik, tetapi perang pikiran. Mayor Rizal dan Sersan Agus bekerja sama untuk menciptakan efek tambahan. Suara-suara samar, bayangan yang bergerak, dan asap tipis dari daun yang dibakar perlahan. Musuh semakin percaya bahwa jumlah pasukan Kopassus jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Panik mulai terlihat di wajah mereka, koordinasi berantakan, dan strategi mereka perlahan hancur.
Andi menatap ke sekeliling, menyadari keindahan dan kebrutalan strategi ini. Setiap prajurit memainkan peran seperti alat musik dalam simfoni perang. Tak ada satupun yang salah langkah. Dan di tengah semua itu, mereka tetap manusia, takut, lelah, namun tak tergoyahkan oleh jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Hari semakin siang, tapi pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Strategi gerilya telah memberikan pukulan psikologis yang kuat kepada musuh. Bayangan Kopassus berada di mana-mana, hutan menjadi labirin yang memusingkan lawan, dan ketegangan emosional mulai terasa di kedua belah pihak. Di puncak bukit kecil, Letnan Kolonel Ardi menatap kejauhan. Wajahnya tegas. Ia tahu puncak konflik akan datang. Gelombang besar serangan musuh yang nyata, bukan hanya bayangan. Tetapi malam ini, strategi gerilya telah menunjukkan satu hal. Kecerdikan, keberanian, dan kerjasama bisa menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Hutan Kalimantan tetap gelap dan lebat, angin bertiup lembut, dan bayangan pasukan Kopassus menyebar di mana-mana. Strategi gerilya telah dimulai, dan badai pertempuran yang sesungguhnya akan segera menghantam. Matahari mulai meninggi, menembus celah-celah pepohonan raksasa Kalimantan. Tetapi cahaya itu tidak mengurangi ketegangan yang memenuhi udara. Hutan yang tadi tampak damai, kini berubah menjadi arena yang hidup dengan suara langkah, bisikan, dan detak jantung 300 prajurit Kopassus. Mereka tetap tersembunyi, bergerak seperti bayangan, namun mengetahui bahwa setiap detik membawa resiko tinggi. Letnan Kolonel Ardi berdiri di bukit kecil, matanya menatap ke arah gerombolan musuh yang mulai mendekat. Suara tembakan sporadis terdengar dari kejauhan, tanda bahwa pasukan NATO Malaysia mulai melakukan manuver awal. Mereka percaya diri, percaya jumlah mereka yang jauh lebih besar akan menjadi kunci kemenangan. Namun Ardi tahu, ini adalah pertaruhan tinggi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada kesempatan untuk ragu. Mayor Rizal menyiapkan posisi sniper, memilih target strategis. Dari ketinggian, ia bisa melihat kerumunan musuh yang bergerak tidak teratur, mulai terpengaruh oleh ilusi yang diciptakan Kopassus. Beberapa unit berhenti, saling bertanya, mencoba memahami sumber tembakan sporadis dan ledakan kecil yang muncul dari semak belukar. Mereka mulai ragu, dan ragu adalah celah yang Kopassus butuhkan. Sersan Agus mengatur jebakan tambahan. Kabel tripwire, ranjau kecil, dan alat penghasil suara dipasang dengan presisi. Setiap jebakan dirancang bukan untuk membunuh banyak musuh, tetapi untuk membuat mereka keliru langkah dan terperangkap psikologis. Ledakan kecil dari ranjau mengagetkan beberapa pasukan, membuat mereka berpikir ada serangan dari berbagai arah sekaligus. Andi Saputra menunduk di balik semak belukar, memantau posisi musuh melalui kamera mini yang terhubung ke pusat komando. Detak jantungnya semakin cepat, tetapi ia tetap fokus. Ia sadar malam ini bukan sekedar uji fisik, tetapi uji mental. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan seluruh operasi. Namun ia juga merasakan kebanggaan luar biasa. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Pertahanan kedaulatan tanah air. Suara langkah kaki musuh semakin dekat. Mereka mulai menyerang frontal, mencoba memecah pertahanan Kopassus. Beberapa unit mencoba menembus posisi tim Bravo, sementara yang lain bergerak ke sungai cabang yang menjadi jalur utama Kopassus. Ledakan kecil dan tembakan sporadis membuat mereka kebingungan. Ketegangan meningkat. Hutan yang tadi menjadi sekutu kini menjadi medan pertarungan yang hidup. Letnan Kolonel Ardi memberi komando. Tim Alpha, aktifkan jebakan tambahan. Tim Bravo, buat mereka berpikir ada pasukan tambahan di kiri dan kanan. Sniper, fokus pada unit terdepan. Kita pertahankan posisi ini dengan segala cara. Ingat, ini pertaruhan tinggi. Suaranya terdengar tegas, menembus kepanikan yang mulai muncul di pihak musuh. Di tengah pertempuran, seorang prajurit muda dari tim Alpha terkena serpihan ledakan kecil. Darahnya mengalir, namun ia tetap berdiri, menahan rasa sakit, dan melanjutkan pekerjaannya menyiapkan jebakan berikutnya. Rekannya menatapnya dengan kagum, menyadari bahwa keberanian ini bukan sekedar keberanian fisik, tetapi keberanian hati. Mayor Rizal menembakkan tembakan terarah, menjatuhkan beberapa unit musuh yang mulai mendekat terlalu cepat. Setiap tembakan bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Musuh mulai kehilangan koordinasi. Beberapa unit menembak sesama mereka karena kebingungan. Efek jebakan dan ilusi yang dibuat Kopassus semakin terlihat. Musuh panik, bergerak salah arah, dan ketegangan memuncak. Andi melihat pemandangan yang menegangkan sekaligus mengharukan.
Beberapa rekan terkena luka ringan, namun semangat mereka tidak pudar. Mereka bergerak seolah satu tubuh, satu pikiran. Setiap langkah mereka adalah pertaruhan hidup dan mati, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk negara. Ia merasakan ketegangan emosional yang luar biasa, antara takut, bangga, dan bertekad. Di sisi lain, musuh mencoba menembus jalur sungai. Mereka bergerak cepat, namun dihadapkan pada jebakan alamiah yang telah disiapkan Kopassus. Ranting patah, lumpur licin, dan posisi tersembunyi membuat mereka tersandung dan terperangkap. Panik mulai menyebar. Mereka menyadari bahwa jumlah pasukan yang mereka hadapi bukan hanya 300, melainkan sesuatu yang tampak lebih besar karena bayangan, suara, dan strategi psikologis yang cermat. Letnan Kolonel Ardi mengamati peta mental di kepalanya. Setiap langkah musuh dikontrol oleh posisi dan jebakan yang telah disiapkan. Ia tahu, pertaruhan ini belum akhir, tetapi momen ini adalah titik di mana strategi gerilya mulai menekan musuh secara nyata. Setiap pukulan yang mereka terima adalah pertaruhan tinggi, bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk bertahan hidup. Sersan Agus mengirim sinyal kepada seluruh tim, memastikan komunikasi tetap terbuka. Tetap tenang, jangan beri mereka waktu untuk menyesuaikan diri. Kita kendalikan medan ini. Mereka mulai panik, ini saat kita perkuat posisi, katanya. Suaranya hampir tertelan angin dan suara tembakan. Pertempuran berlanjut sengit, musuh mulai menyerang dari arah yang tidak terduga. Tetapi setiap gerakan mereka sudah diperhitungkan Kopassus. Ledakan kecil dari ranjau tambahan, tembakan sporadis, dan bayangan yang bergerak menciptakan efek psikologis yang luar biasa. Pasukan NATO Malaysia mulai kehilangan koordinasi sepenuhnya. Andi merasakan ketegangan mencapai puncaknya. Tubuhnya lelah, tangannya gemetar, tetapi hatinya tetap fokus. Ia sadar malam ini adalah pertaruhan tinggi. Tidak ada yang bisa kembali ke titik awal. Setiap keputusan menentukan hidup atau mati. Namun ia juga merasakan kebanggaan luar biasa. Mereka adalah bagian dari 300 prajurit yang menentang ribuan lawan dengan keberanian dan kecerdikan yang tak tertandingi. Di puncak bukit kecil, Letnan Kolonel Ardi menatap medan pertempuran, wajahnya tegas namun penuh kepuasan. Strategi gerilya telah memberikan pukulan psikologis yang kuat. Musuh mulai ragu, panik, dan kehilangan arah. Pertarungan fisik dan mental berpadu menciptakan medan yang memaksa lawan bermain sesuai keinginan Kopassus. Hutan Kalimantan tetap hidup dengan suara tembakan, ledakan, dan jeritan. Angin bertiup, membawa bau tanuh basah dan asap. Namun 300 prajurit Kopassus tetap tegak, tersembunyi dan siap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Pertaruhan tinggi belum selesai, tetapi momen ini menunjukkan satu hal, kecerdikan, keberanian, dan kerjasama bisa menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Dan di tengah hutan yang gelap dan lebat itu, para prajurit menyadari satu kenyataan. Malam ini, mereka tidak hanya bertarung untuk hidup mereka sendiri, tetapi untuk kehormatan, harga diri, dan kedaulatan tanah air. Matahari tengah berada di puncak langit, menembus celah pepohonan raksasa Kalimantan, tetapi cahaya itu tidak menenangkan medan pertempuran. Hutan yang tadi menjadi sekutu, kini berubah menjadi arena brutal, penuh dengan suara tembakan, ledakan, dan jeritan. Ketegangan memuncak. 300 prajurit Kopassus menghadapi 3.000 pasukan NATO Malaysia yang menyerang frontal, memaksakan jumlah mereka sebagai senjata utama. Letnan Kolonel Ardi berdiri di bukit kecil, matanya menembus asap dan kabut. Ia tahu bahwa momen ini adalah ujian sesungguhnya, puncak konflik yang menentukan. Tubuhnya tegang, namun pikirannya jernih. Setiap langkah musuh diperhitungkan. Setiap jebakan, setiap bayangan, setiap ledakan kecil adalah bagian dari strategi yang dirancang untuk mengubah ketakutan musuh menjadi senjata. Tim Alpha, aktifkan jebakan tambahan. Tim Bravo, arahkan mereka ke jalur yang kita inginkan. Sniper, fokus pada unit terdepan. Infiltrator, gerakan diri ke posisi strategis. Perintah Ardi terdengar tegas, menembus kepanikan yang mulai muncul di pihak musuh. Mayor Rizal menatap melalui teropong sniper. Ia melihat kerumunan musuh yang semakin kacau. Beberapa unit mencoba memecah pertahanan Kopassus, namun setiap langkah mereka diperhitungkan. Tembakan sporadis dari sniper menambah tekanan psikologis, memaksa musuh bergerak lebih lambat, kehilangan koordinasi, dan membuat keputusan salah. Di sisi Sungai Cabang, tim Bravo memanfaatkan aliran air dan pepohonan untuk menyusup di belakang musuh. Setiap gerakan mereka menciptakan ilusi pasukan tambahan. Ranting patah, daun jatuh, dan asap tipis dari pembakaran kecil membentuk bayangan pasukan yang tampak lebih banyak. Musuh mulai panik. Beberapa unit menembak ke arah yang salah.
sementara yang lain saling menanyai posisi rekan mereka. Andi Saputra, prajurit termuda, merasakan ketegangan yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya lelah, namun pikirannya fokus. Ia menyadari bahwa malam ini adalah ujian keberanian, strategi, dan kesabaran. Setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Namun, di tengah ketegangan itu, ia juga merasakan kebanggaan luar biasa. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Sersan Agus mengatur drone dan sensor tambahan. Kamera inframerah menangkap setiap gerakan musuh, sementara perangkat suara menciptakan efek tambahan. Suara langkah pasukan yang tampak dari berbagai arah menambah kebingungan musuh. Mereka mulai percaya jumlah kita lebih besar. Ini saat kita tekan mereka. Bisiknya ke radio, suaranya rendah namun tegas. Suara ledakan kecil terdengar bersamaan dengan tembakan sporadis dari tim sniper. Musuh mulai kehilangan keseimbangan. Beberapa unit terjebak dalam jebakan tanah dan tripwire, tergelincir ke lumpur atau tersangkut pada ranting tersembunyi. Panik menyebar. Mereka menyadari bahwa 300 prajurit Kopassus yang mereka hadapi bukan sekedar musuh, melainkan bayangan yang ada di mana-mana. Letnan Kolonel Ardi menekankan koordinasi penuh. Jangan panik, fokus pada strategi, gunakan setiap elemen hutan. Ingat, ini bukan sekedar pertempuran fisik, ini perang pikiran. Suaranya tegas, menembus suara ledakan, tembakan, dan jeritan. Mayor Rizal menembak secara terarah, menonaktifkan unit yang mencoba menembus pertahanan sungai. Sementara itu, tim infiltrator muncul dari sisi lain, membuat musuh berpikir ada serangan dari berbagai arah. Setiap bayangan, setiap gerakan adalah bagian dari strategi gerila yang menakjubkan. Andi melihat musuh yang semakin kacau. Beberapa unit mencoba mundur, namun jalur mereka sudah dikendalikan oleh jebakan dan tim Kopassus yang tersembunyi. Setiap langkah mereka diperhitungkan, setiap keputusan mereka dipengaruhi oleh kebingungan yang dibuat Kopassus. Malam sebelumnya hanyalah pemanasan. Hari ini adalah puncak konflik yang menentukan. Di titik ini, strategi gerila mulai menunjukkan kehebatannya. Ledakan kecil, tembakan sporadis, dan bayangan pasukan yang bergerak membuat musuh ragu dan panik. Koordinasi mereka hancur, sementara Kopassus tetap fokus, tersembunyi, dan siap menghadapi gelombang berikutnya. Andi merasakan detak jantungnya hampir meledak. Tubuhnya lelah, namun hatinya tetap teguh. Ia menyadari bahwa malam ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kehormatan dan kedaulatan tanah air. Ia melihat rekan-rekannya berdiri tegak, meski luka dan kelelahan mulai terlihat. Semangat mereka tak tergoyahkan. Letnan Kolonel Ardi menatap medan pertempuran dari bukit kecil. Wajahnya tegas, namun penuh kepuasan. Musuh mulai panik, kehilangan arah, dan bergerak salah langkah. Strategi gerila telah mencapai puncaknya. Ketegangan fisik dan psikologis berpadu, menciptakan medan yang memaksa lawan bermain sesuai dengan keinginan Kopassus. Di tengah hutan yang gelap dan lebat, suara tembakan dan ledakan terus bergema. Angin membawa daun tanah basah, asap, dan ketegangan. Namun 300 prajurit Kopassus tetap tegak, tersembunyi, dan mengendalikan medan. Mereka tahu puncak konflik baru saja mulai, dan setiap detik selanjutnya menentukan kemenangan atau kekalahan. Malam akan datang, dan dengan gelapnya malam, strategi tersembunyi yang lebih besar akan diterapkan, mengubah medan, mengubah persepsi musuh, dan menegaskan satu kebenaran. Kecerdikan, keberanian, dan kerjasama dapat menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Hutan Kalimantan sore itu terasa semakin mencekam. Suara-suara alam, daun yang bergesekan, ranting yang patah, dan aliran sungai menjadi bagian dari medan pertempuran yang hidup. Namun di tengah semua itu, Kopassus bukan lagi hanya pasukan fisik. Mereka telah menjadi bayangan, ilusi, dan psikologi yang menguasai musuh. Letnan Kolonel Ardi berdiri di atas bukit, menatap medan pertempuran yang tampak kacau bagi mata musuh. 3.000 pasukan NATO Malaysia bergerak dalam formasi yang awalnya rapi, kini tercerai-berai, bingung, dan panik. Ledakan kecil, bayangan samar, dan suara langkah yang muncul dari berbagai arah membuat mereka percaya bahwa jumlah Kopassus jauh lebih besar dari kenyataannya. Mayor Rizal menembak dengan presisi dari sniper point. Setiap tembakan tidak hanya menyingkirkan musuh, tetapi juga mengarahkan mereka ke jalur-jalur yang telah ditentukan. Mereka mulai kehilangan koordinasi. Ini saat kita kuasai medan. Bisiknya ke radio, suaranya rendah, namun penuh perhitungan.
Di sisi sungai, tim Bravo menyusup di antara pepohonan, menciptakan bayangan tambahan yang bergerak seolah ada unit lain di belakang mereka. Ranting patah, daun jatuh, dan kabut tipis digunakan untuk menutupi pergerakan mereka. Musuh mulai saling menuduh, saling bertanya, dan menembak ke arah yang salah. Kekacauan psikologis mencapai puncaknya. Andi Saputra merasakan detak jantungnya hampir meledak. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya fokus sepenuhnya pada strategi yang sedang berjalan. Ia melihat bagaimana setiap langkah musuh dikendalikan oleh ilusi yang diciptakan Kopassus. Setiap bayangan, setiap suara, setiap ledakan kecil telah memaksa mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Sersan Agus mengatur drone yang bergerak di atas kanopi, menangkap posisi musuh, dan memberi signal untuk ledakan buatan tambahan. Suara-suara samar muncul dari sisi kanan hutan, sementara tembakan sporadis dari sniper menambah kekacauan. Beberapa unit musuh mulai berbalik arah, mencoba mencari sumber serangan yang tak terlihat. Namun semakin mereka bergerak, semakin mereka terjebak dalam labirin psikologis yang dirancang Kopassus. Letnan Kolonel Ardi menekankan satu hal kepada seluruh tim. Ingat, ini bukan sekadar perang fisik. Kita mengendalikan persepsi mereka. Setiap ilusi, setiap bayangan, setiap suara adalah senjata kita. Jangan beri mereka kesempatan menyesuaikan diri. Musuh mulai kehilangan keseimbangan total. Sebagian unit mencoba mundur, tetapi jalur mereka telah dikendalikan oleh jebakan dan posisi tersembunyi Kopassus. Beberapa jatuh ke dalam lumpur, tersangkut pada ranting, atau tergelincir karena ketergesaan. Kekacauan menyebar di seluruh barisan musuh. Di tengah hutan, Andi menyadari satu hal penting. Malam ini adalah kemenangan strategi, bukan sekadar kekuatan fisik. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka mengendalikan pikiran musuh. Ia merasakan campuran adrenalin, ketegangan, dan kebanggaan luar biasa. Ini adalah pertempuran yang melampaui batas fisik. Ini adalah perang psikologi. Mayor Rizal menembakkan tembakan terarah lagi, menjatuhkan unit yang mulai mendekat. Setiap target yang dijatuhkan bukan hanya memberi keuntungan fisik, tetapi juga menambah kepanikan di pihak musuh. Ledakan kecil di sekitar mereka membuat musuh percaya bahwa pasukan Kopassus menyerang dari semua arah. Sersan Agus mengamati dari drone, mengirimkan data posisi musuh ke seluruh tim. Ia melihat bahwa kebingungan telah menyebar ke seluruh unit NATO Malaysia. Beberapa pasukan bahkan menembak ke arah yang salah karena bayangan dan suara yang dibuat Kopassus. Ilusi ini telah memaksa mereka menjadi senjata bagi Kopassus sendiri, menggerakkan diri mereka sesuai skenario yang telah dirancang. Andi melihat ke langit, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Tubuhnya lelah, keringat membasahi wajahnya, tetapi hatinya tetap teguh. Ia menyadari bahwa ini adalah saat di mana keberanian, kecerdikan, dan disiplin diuji sepenuhnya. Musuh mungkin memiliki jumlah yang jauh lebih besar, tetapi mereka telah kehilangan satu hal penting, kendali atas medan pertempuran. Letnan Kolonel Ardi tersenyum tipis meski wajahnya tegang. Ia melihat strategi gerilya yang diterapkan sejak awal malam ini mulai membuahkan hasil. Musuh kehilangan koordinasi, kebingungan, dan panik. Ketegangan emosional mencapai puncaknya, dan setiap langkah mereka kini menjadi bagian dari ilusi yang telah dirancang Kopassus. Di hutan yang lebat, suara tembakan, ledakan, dan jeritan terus bergema. Angin bertiup membawa bau tanah basah, asap, dan ketegangan. Namun 300 prajurit Kopassus tetap tegak, tersembunyi, dan mengendalikan medan. Mereka tahu, malam ini bukan hanya soal bertahan hidup, melainkan tentang menguasai musuh melalui strategi yang cerdas dan psikologi yang mematikan. Dan di antara bayang-bayang itu, mereka menyadari satu kenyataan. Kedaulatan tanah air bukan hanya dilindungi oleh jumlah atau kekuatan fisik, tetapi oleh kecerdikan, keberanian, dan kemampuan memanipulasi persepsi musuh. Hutan Kalimantan menjadi saksi bisu dari kemenangan strategi atas jumlah, ilusi, dan kekacauan yang akan menentukan arah pertempuran selanjutnya. Hutan Kalimantan malam itu dipenuhi kabut tipis dan suara-suara yang menggetarkan hati. Suara tembakan, ledakan, dan ranting yang patah bergema di antara pepohonan raksasa. Suasana tegang, hampir bisa dirasakan oleh setiap prajurit Kopassus yang berdiri tersembunyi. Namun kini,
Setelah kekacauan dan ilusi berhasil menyesatkan musuh, tiba saatnya mereka melancarkan gelombang balasan yang sesungguhnya. Serangan nyata yang akan menghancurkan koordinasi musuh secara total. Letnan Kolonel Ardi memimpin dari Bukit Tinggi, menatap medan pertempuran dengan mata yang tajam dan fokus. Ia mengangkat tangan memberi tanda. Segera, tim Alpha bergerak maju dengan langkah terukur, menembus posisi musuh yang mulai kehilangan arah. Ledakan kecil dari ranjau yang dipasang sebelumnya membuat beberapa unit NATO Malaysia terhuyung, sementara bayangan tambahan dan suara-suara samar membuat mereka berpikir serangan datang dari segala arah. Mayor Rizal menembak dengan presisi dari sniper point. Setiap tembakan menonaktifkan unit musuh yang mencoba menstabilkan formasi. Musuh panik. Beberapa menembak tanpa arah jelas, sementara yang lain mencoba mundur. Tetapi jalur mereka telah dikontrol oleh jebakan alami yang dipersiapkan Kopassus. Hutan, yang tadinya menjadi medan pasif, kini menjadi perangkap hidup yang menghancurkan. Andi Saputra bergerak bersama tim Bravo, menyusup melalui jalur samping. Ia menyadari bahwa setiap langkah mereka kini memiliki efek ganda. Tidak hanya melumpuhkan musuh secara fisik, tetapi juga memperkuat ilusi bahwa pasukan Kopassus lebih besar dari kenyataannya. Setiap ranting yang patah, setiap daun yang jatuh, adalah bagian dari gelombang balasan yang mematikan. Sersan Agus mengatur drone di atas kanopi, menangkap setiap gerakan musuh, memberi informasi real-time ke seluruh tim. Mereka kehilangan koordinasi sepenuhnya. Ini saatnya kita perkuat tekanan. Arahkan mereka ke jalur yang kita inginkan. Suaranya terdengar tegas di radio, menembus kebisingan tembakan dan ledakan. Pasukan NATO Malaysia mulai terpecah. Beberapa unit mencoba mundur, namun mereka terjebak di jalur sempit dan sungai cabang yang telah dikuasai Kopassus. Ledakan kecil, tembakan sporadis dan bayangan yang bergerak menciptakan efek psikologis yang luar biasa. Musuh mulai menyadari bahwa jumlah mereka tidak lagi menjadi keuntungan. Mereka bermain dalam labirin yang dibuat Kopassus. Mayor Rizal melihat ke arah bukit kecil yang menjadi titik koordinasi. Ia menahan nafas menunggu momen yang tepat untuk serangan akhir. Dengan perhitungan matang, ia memberi komando kepada tim sniper dan infiltrator. Sekarang, tembak target strategis dan pastikan jalur mundur mereka terkendali. Suara tembakan yang terarah menambah kepanikan, memecah formasi musuh lebih lanjut. Andi menyaksikan unit musuh yang tersisa bergerak salah arah. Beberapa terperangkap dalam jebakan alami, lumpur dan ranting, sementara yang lain terhuyung-huyung karena panik. Hutan yang lebat kini menjadi labirin mematikan, menegaskan satu hal: Kopassus menguasai medan, psikologi musuh, dan momentum pertempuran. Letnan Kolonel Ardi menatap timnya. Wajahnya menunjukkan kepuasan namun tetap tegang. Ingat, jangan lengah. Kita masih menghadapi gelombang musuh yang tersisa. Setiap detik penting, katanya sambil mengatur posisi tim untuk serangan lanjutan. Tim Bravo bergerak cepat melalui jalur samping, menimbulkan suara dan bayangan tambahan. Setiap gerakan memperkuat ilusi bahwa pasukan Kopassus berada di mana-mana. Beberapa unit musuh mulai menembak ke arah yang salah, sementara yang lain terjebak dalam jebakan yang memisahkan mereka dari rekan-rekan mereka. Gelombang balasan telah mencapai puncaknya. Psikologi, strategi, dan fisik musuh terkombinasi menjadi kekacauan total. Andi merasakan ketegangan mencapai titik ekstrim. Tubuhnya lelah, wajahnya basah oleh keringat dan darah minor dari goresan semak. Tetapi pikirannya tetap fokus. Ia sadar, malam ini menentukan nasib medan pertempuran. Gelombang balasan ini bukan sekedar kemenangan sementara, tetapi penegasan bahwa strategi dan kecerdikan bisa mengalahkan jumlah yang jauh lebih besar. Mayor Rizal menembakkan tembakan terarah terakhir ke unit yang mencoba mengumpulkan kembali koordinasi. Ledakan kecil dari ranjau tambahan membuat beberapa musuh terlempar, sementara bayangan yang bergerak menambah rasa takut mereka. Panik menyebar ke seluruh barisan musuh. Mereka kini sadar, mereka telah tertipu. Jumlah Kopassus tidak banyak, tetapi setiap langkah mereka dikontrol, setiap gerakan mereka diperhitungkan, dan setiap jalur mereka telah dikendalikan. Di puncak bukit, Letnan Kolonel Ardi menatap timnya, wajahnya menunjukkan kepuasan namun tetap tegang. Hutan Kalimantan tetap gelap dan lebat. Angin membawa aroma tanah basah, asap, dan ketegangan. Suara tembakan mulai berkurang karena pasukan musuh tercerai-berai, sebagian mundur, sebagian tersisa dalam kekacauan total.
300 prajurit Kopassus tetap tegak, tersembunyi, dan mengendalikan medan. Andi melihat rekan-rekannya. Tubuhnya lelah, beberapa terluka, namun semangatnya tetap teguh. Dia merasakan campuran adrenalin, kebanggaan, dan kepuasan. Mereka telah membuktikan satu hal: kecerdikan, keberanian, dan kerjasama bisa menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Dan di tengah hutan yang penuh bayangan, suara, dan kabut, para prajurit Kopassus menyadari satu kenyataan. Kemenangan bukan hanya soal fisik, tetapi tentang strategi, psikologi, dan kemampuan memanfaatkan setiap elemen alam untuk melindungi kedaulatan tanah air. Malam ini, gelombang balasan telah menentukan arah pertempuran, membuka jalan bagi kemenangan yang lebih besar di hari-hari berikutnya. Fajar mulai menyelinap di antara pepohonan raksasa Kalimantan, menandai pergantian malam ke pagi. Namun medan pertempuran masih bergemuruh dengan ketegangan yang mencekam. Suara tembakan sporadis, ledakan kecil, dan ranting patah masih bergema, meskipun pasukan NATO Malaysia mulai tercerai-berai dan kehilangan koordinasi total. Hutan yang lebat kini menjadi saksi dari titik balik pertempuran yang menentukan. Letnan Kolonel Ardi berdiri di puncak bukit. Matanya menembus kabut tipis dan asap yang menutupi medan. Ia menyadari bahwa momen ini adalah fase terakhir yang menentukan. Titik balik di mana strategi gerilya dan gelombang balasan yang cerdas akan memaksa musuh menyerah pada kebingungan total. Setiap detik kini sangat berharga dan setiap gerakan harus tepat. Mayor Rizal mengintai melalui teropong sniper. Beberapa unit musuh masih mencoba mengumpulkan kembali barisan, tetapi mereka bergerak dengan panik. Setiap langkah salah, setiap kebingungan adalah peluang emas bagi Kopassus. Dia menembakkan beberapa tembakan terarah, memastikan bahwa mereka tidak bisa membentuk formasi baru. Setiap peluru yang ditembakkan tidak hanya menjatuhkan musuh, tetapi juga memperkuat ilusi bahwa jumlah Kopassus jauh lebih besar dari kenyataannya. Andi Saputra merasakan ketegangan yang luar biasa. Tubuhnya lelah, tangannya gemetar, namun pikirannya tetap fokus. Ia menyadari bahwa malam sebelumnya hanyalah pemanasan. Hari ini adalah puncak yang menentukan. Ia bergerak dengan hati-hati, menyesuaikan setiap langkah dengan pergerakan musuh yang kacau. Ledakan kecil dari jebakan yang ia pasang semalam menimbulkan kepanikan tambahan. Beberapa unit musuh tersandung, terperosok ke lumpur, atau saling menembak karena kebingungan. Sersan Agus mengatur drone untuk memantau seluruh medan pertempuran. Kamera inframerah menangkap pergerakan terakhir musuh, sementara perangkat suara menambah efek psikologis. Bayangan dan suara langkah yang muncul dari segala arah membuat musuh percaya ada lebih banyak pasukan Kopassus daripada yang sebenarnya. Panik menyebar dan koordinasi mereka lenyap. Letnan Kolonel Ardi mengangkat tangan memberi tanda. Sekarang saatnya kita manfaatkan kekacauan ini. Tim Alpha, dorong mereka ke jalur yang sudah kita persiapkan. Tim Bravo, cegah mereka mundur. Sniper, tembak target strategis. Infiltrator, kontrol sisi kanan. Kita harus menutup medan ini. Tim Bravo bergerak melalui jalur samping, menimbulkan suara dan bayangan tambahan. Ranting patah, daun jatuh, dan asap tipis menambah ilusi. Musuh mulai kehilangan arah sepenuhnya. Beberapa unit menembak ke tempat yang salah, sementara yang lain mencoba melarikan diri, namun terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan Kopassus. Kekacauan psikologis mencapai puncaknya. Andi menyaksikan pemandangan yang menegangkan sekaligus memukau. Pasukan musuh yang awalnya begitu percaya diri kini tercerai-berai, panik, dan tidak mampu mengendalikan diri. Tubuhnya lelah, tangannya gemetar, namun pikirannya tetap fokus. Ia menyadari bahwa malam sebelumnya hanyalah pemanasan. Hari ini adalah puncak yang menentukan. Mayor Rizal menembakkan tembakan terarah terakhir ke unit yang mencoba membentuk kembali koordinasi. Ledakan dari ranjau tambahan membuat beberapa musuh terlempar, sementara bayangan pasukan yang bergerak membuat mereka percaya
bahwa serangan datang dari semua arah. Kekacauan total kini menguasai musuh. Sersan Agus memantau dari drone. Ia tersenyum tipis saat melihat bahwa musuh tidak lagi memiliki kendali. Mereka berpencar, sebagian mundur, sebagian tersangkut dalam jebakan, dan sebagian menghadapi panik yang mematikan. Strategi gerilya telah bekerja sempurna, gelombang balasan telah menghancurkan formasi, dan titik balik pertempuran telah tercapai. Di bukit kecil, Letnan Kolonel Ardi menatap medan yang kacau. Wajahnya tegas, penuh kepuasan dan kewaspadaan. Ia tahu bahwa kemenangan hampir di depan mata, tetapi masih ada beberapa langkah terakhir yang harus dikendalikan. Hutan yang lebat yang menjadi saksi bisu perang ini kini menegaskan satu hal. Kopassus menguasai tidak hanya medan, tetapi juga pikiran musuh. Andi menatap rekan-rekannya. Tubuhnya lelah, beberapa terluka, namun semangat tetap teguh. Mereka telah melewati gelombang serangan, kekacauan, dan titik balik yang menentukan. Dan di tengah hutan Kalimantan, mereka menyadari satu kenyataan. Kemenangan bukan tentang jumlah, melainkan tentang kecerdikan, keberanian, dan kerjasama. Menggunakan alam dan psikologi sebagai senjata utama. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan asap. Suara tembakan mulai mereda, meninggalkan kesunyian yang menegangkan. 300 prajurit Kopassus tetap tegak, tersembunyi, namun mengendalikan medan. Musuh telah kehilangan seluruh kendali. Puncak konflik telah tercapai, dan titik balik ini membuka jalan bagi kemenangan yang menentukan. Kemenangan yang lahir dari strategi, keberanian, dan kecerdikan. Hutan Kalimantan tetap lebat dan gelap. Namun bagi Kopassus, malam itu adalah saksi dari satu kebenaran. Jumlah yang kecil tidak berarti kalah jika keberanian dan kecerdikan menjadi senjata yang tak tertandingi. Matahari pagi kini sepenuhnya muncul di atas kanopi hutan Kalimantan. Kabut tipis yang semalam menutupi medan pertempuran perlahan menghilang, menyingkap hutan yang lebat dengan cahaya keemasan. Suara tembakan dan ledakan telah mereda, digantikan oleh desahan napas berat dan gemerisik langkah prajurit Kopassus yang berpatroli, memastikan tidak ada sisa ancaman musuh. 300 prajurit elit ini berdiri tegak. Tubuh mereka letih, luka menghiasi kulit, tetapi mata mereka bersinar penuh kemenangan dan kepuasan. Letnan Kolonel Ardi berjalan di antara rekan-rekannya. Wajahnya menampilkan campuran kelelahan, kebanggaan, dan kewaspadaan yang masih tertanam. Ia tahu bahwa malam-malam panjang, strategi tersembunyi, dan keberanian para prajurit telah membawa mereka pada kemenangan yang luar biasa. Bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan psikologis. Musuh yang awalnya percaya diri kini tercerai-berai, panik, dan hancur mentalnya. Mayor Rizal duduk sejenak di bawah pohon besar. Matanya masih menatap medan pertempuran. Snipernya telah menyingkirkan beberapa unit kunci musuh, tetapi yang lebih penting, ia menyadari bagaimana kombinasi kecerdikan, psikologi, dan pemanfaatan alam telah membuat lawan kehilangan arah. Kita menang bukan karena jumlah, gumamnya pelan, tapi karena strategi, keberanian, dan kecerdikan. Andi Saputra duduk di tanah, tubuhnya lelah, namun jiwanya penuh kepuasan. Ia menatap sekeliling, melihat rekan-rekannya yang juga kelelahan, beberapa dengan luka minor, beberapa dengan rasa sakit yang tak terungkapkan, tetapi semua tetap teguh. Ia menyadari bahwa pengalaman malam itu bukan sekedar perang fisik. Itu adalah ujian mental, ujian disiplin, dan ujian keberanian. Setiap detik, setiap keputusan adalah pertaruhan hidup dan mati, dan mereka menang. Sersan Agus memeriksa peralatan drone dan sensor, memastikan semuanya tetap aman. Ia tersenyum tipis saat melihat data terakhir. Formasi musuh telah hancur, unit mereka tercerai-berai, dan koordinasi mereka lenyap. Ilusi dan jebakan yang dibuat Kopassus bekerja sempurna. Musuh kini memahami bahwa mereka telah tertipu. 300 prajurit bukan sekedar jumlah,
tetapi kekuatan yang menguasai medan, psikologi, dan momentum. Di tengah medan yang hening, Letnan Kolonel Ardi memanggil seluruh tim. Dengar, kalian telah menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan disiplin yang luar biasa. Kita bukan hanya bertahan hidup, kita telah mengendalikan medan, mengendalikan musuh, dan membuktikan bahwa kedaulatan tanah air kita tak tergoyahkan. Suaranya tegas, menembus kesunyian yang menggantung di udara, membuat setiap prajurit tersadar akan pencapaian mereka. Rekan-rekannya mengangguk, mata mereka berkaca-kaca oleh emosi yang membuncah. Mereka sadar bahwa malam-malam panjang, lelah, dan ketegangan ekstrim telah membuahkan hasil. Strategi gerilya yang selama ini direncanakan bukan hanya tentang pertempuran fisik. Itu adalah seni menguasai pikiran musuh, memanfaatkan alam, dan menjadikan setiap langkah lawan sebagai bagian dari strategi mereka sendiri. Andi melihat ke arah hutan, menyadari bahwa alam bukan hanya medan pertempuran, tetapi juga sekutu. Pepohonan, sungai, kabut, dan ranting patah semua menjadi bagian dari kemenangan. Ia tersenyum tipis, merasakan rasa syukur luar biasa. Malam yang panjang itu mengajarkannya tentang keberanian, disiplin, dan tanggung jawab yang lebih besar daripada diri sendiri. Letnan Kolonel Ardi kemudian membisikkan kepada Andi, "Kalian semua adalah bukti nyata bahwa jumlah kecil bukanlah penghalang jika kita memiliki keberanian, kecerdikan, dan kerjasama. Strategi ini bukan sekedar peperangan, tetapi pelajaran bagi setiap generasi Kopassus yang akan datang." Tiba-tiba, dari sisi hutan yang lebat, sisa pasukan musuh yang selamat muncul, tampak menyerah. Mereka mengangkat tangan, ragu-ragu, namun jelas tak mampu melanjutkan perlawanan. Atmosfer di medan pertempuran berubah. Kemenangan Kopassus kini diakui secara nyata, tidak hanya oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh lawan yang tersisa. Mayor Rizal berdiri tegak menatap musuh yang menyerah. Hatinya penuh kepuasan, tetapi juga rasa hormat. Meski kalah, lawan tetap manusia dengan keberanian mereka sendiri. Ia tahu, perang ini bukan sekedar soal kekuatan fisik, tetapi tentang strategi, psikologi, dan kehormatan. Andi berjalan perlahan ke tengah tim, melihat semua rekan-rekannya yang tersenyum meski kelelahan jelas terlihat. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Mereka bukan hanya bertahan, mereka telah menang. Dan kemenangan ini lahir dari keberanian, kecerdikan, dan kerjasama yang tak tergoyahkan. Letnan Kolonel Ardi mengangkat tangan, menandakan penghormatan kepada seluruh tim. Hari ini, kita menunjukkan dunia bahwa kedaulatan dan keberanian tak bisa diukur dengan jumlah. Kita menang dengan strategi, dengan kecerdikan, dan dengan keberanian yang tak tertandingi. Hutan Kalimantan tetap lebat dan gelap, namun pagi itu terasa penuh dengan kemenangan, harapan, dan pengakuan. 300 prajurit Kopassus berdiri tegak, tubuh lelah namun jiwa bangga, menyadari satu hal, bahwa strategi yang cerdas, keberanian yang luar biasa, dan kerjasama yang solid dapat menaklukkan jumlah yang jauh lebih besar. Dan di tengah keheningan yang damai, mereka menyadari bahwa kemenangan ini bukan sekedar milik mereka sendiri, tetapi milik seluruh Indonesia, yaitu mereka yang berani mempertahankan kedaulatan dengan segala cara, bahkan di tengah hutan Kalimantan yang paling gelap sekalipun.